Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, atau sore. Perkenalkan nama saya Tiara Nafizah Ramdhani dengan NPM 2306205544. Dan pada video kali ini saya akan membahas tentang study case 2, yaitu analisis kualitas dan stabilitas material polimer, di mana persyaratannya kita harus mengidentifikasi elemen-elemen aditif yang ditambahkan, kemudian mengukur perubahan komposisi atau degradasi yang terjadi pada permukaan polimer setelah pengujian pada suhu tinggi, dan memastikan bahwa polimer memiliki stabilitas yang baik terhadap degradasi termal dan oksidasi. Buat pertanyaannya sendiri adalah metode apa yang digunain dan kenapa pakai itu untuk evaluasi stabilitas termal polimer dan deteksi degradasi, dan apakah perlu kombinasi metode lain. Nah, dari aku sendiri, karena tadi itu di awal kayak mengidentifikasi elemen-elemen pertama, kemudian terjadi perubahan komposisi kan pada permukaan polimer. Jadi saya menggunakan metode XPS atau X-ray photoelectron spectroscopy, di mana nanti material ditembakkan dengan sinar X-ray, kemudian dikembalikan dengan mengukur emisi dari elektron untuk mengetahui binding energy atau ikatan energi pada atom-atomnya. Nah, dari XPS sendiri itu bisa depth profiling sama chemical sensitivity, di mana depth profiling itu sendiri kita bisa analisis permukaan yang spesifik banget. Jadi ini tuh bisa buat deteksi degradasi pada permukaan polimer. Kita bisa mengamati perubahan komposisi oksigen atau indikasi adanya ikatan oksida pada permukaan polimer yang menunjukkan bahwa polimer telah mengalami degradasi akibat oksidasi. Selain itu, buat chemical sensitivity, kan SPS sendiri itu mengukur energi ikat kan. Energi ikat ini sendiri tergantung pada perubahan kimia atau lingkungan. Nah, pada kasus ini kan kita dipanasin ya, pakai termalnya dipanasin kan. Terus kita bisa identifikasi perubahan yang terjadi pada material. Kita bisa menganalisis degradasi termal dan oksidasi dengan melihat kan bakal ada jumlah elektron. Jadi bakal ada perubahan energi ikatan dan pasti ada pergeseran puncak pada grafik dari XPS itu sendiri. Kemudian kita bisa menganalisis stabilitas termal, di mana kita jadi tahu nih setelah kita tes pakai XPS kayak degradasi termal degradasinya tuh kapan. Dan kalau buat stabilitas termalnya berarti di bawah dari termal degradasi itu sendiri. Kemudian kita juga bisa menganalisis interaksi kimia polimer dengan aditif, di mana dapat menganalisis efektivitas aditif antioksidan, contohnya mangan atau Zn, dan stabilizer termal melalui perubahan kimia yang terjadi. Jadi kita bisa lihat nih kayak setelah ditambah aditif ini apakah benar stabilitas termal itu jadi makin tinggi gitu kan. Kita bisa lihat kapan batasnya si ini tuh bisa terdegradasi dengan melihat kayak aditifnya ini bakal teroksidasi kapan kayak gitu. Misalnya si zinc atau mangan ini kapan bisa berubah jadi mangan 2+ atau Zn2+ itu pas kapan, pas suhu berapa. Ini contohnya sendiri aku ambil dari jurnal Study on High Temperature Degradation of Acrylamide Based Polymer ZP1 in Aqueous Solution. Nah, di sini yaitu dia ngetes di beda-beda temperatur. Ini ada di 150 derajat, 180, 200, 220 sama 240. Nah, di sini dari hasilnya sendiri kita bisa lihat kayak ada perbedaan pada puncak-puncaknya gitu. Nah, ini buat lebih jelasnya di tabel ini ada persenan dari unsur itu sendiri. Kita bisa lihat bahwa jumlah karbon dan nitrogen dalam polimer tuh menurun, sedangkan jumlah oksigen, sulfur, dan natrium meningkat seiring dengan peningkatan suhu atau temperaturnya. Nah, di sini kita bisa lihat kan kalau di sini persen oksigennya itu jadi makin tinggi, dan ternyata lonjakan paling tinggi itu terjadi di suhu atau temperatur 220 derajat. Nah, berarti kemungkinan besar temperatur degradasi dari polimer itu sendiri ada di 220-an derajat. Berarti stabilitas termalnya itu di 220-an derajat juga kayak gitu. Jadi kayak dari hasil analisis ini kita XPS tuh kita bisa tahu stabilitas termalnya itu di berapa. Jadi kalau misalnya ternyata itu rendah, kita bisa nambahin aditif lagi nih biar thermal degradationnya makin di temperatur yang lebih tinggi. Jadi stabilitas termalnya pun juga makin tinggi. Itu kita bisa analisis efektivitas juga. Misalnya kita udah nambahin aditif, ternyata masih stuck di situ. Berarti kayak butuh diapain lagi nih aditifnya. Nah, buat kombinasi metode sendiri itu kita bisa pakai SM, FTIR, sama TGA salah satunya. Tapi paling sering itu kita kombinasiin XPS sama FTIR karena ini juga buat identifikasi gugus fungsi yang terjadi saat terdegradasi atau terjadi pemutusan ikatan, pembentukan senyawa terdegradasi juga. Jadi kita bisa tahu gugus fungsi yang ada tuh apa. Jadi mereka saling confirm gitu loh, XPS sama FTIR. Jadi makanya bisa juga dikombinasiin pakai FTIR buat analisis yang lebih spesifik atau detail gitu. Terima kasih.